Ramadan menurut perhitungan tanggal 22 jalan 23 kita sudah mulai tarawih insyaallah. As-siyamu al-imsaku kalaman au ta'aman. Puasa itu adalah menahan dari ucapan, perkataan ataupun makanan. Jadi yang disebut dengan puasa itu adalah menahan. Rukun Islam yang 5, kata Syekh Muhammad Ridwan rahimahullah, mengajarkan kepada kita 5 hal. 2 kalimah syahadat mengajarkan yakin. Salat mengajarkan disiplin. Zakat mengajarkan berbagi. Puasa mengajarkan kepada kita agar mampu menahan. Sedangkan haji atau umrah mengajarkan kepada kita ikhlas. Walaupunlah sebenarnya ikhlas tidak hanya kita dapatkan di haji saja. Puasa mesti ikhlas, salat mesti ikhlas, zakat mesti ikhlas. Namun tantangan untuk ikhlas itu lebih berat di haji. Bukan berarti yang lain tidak perlu ikhlas, cuman yang lain-lain itu bisa dilakukan diam-diam. Puasa bisa sembunyi-sembunyi, zakat paling-paling yang nerima yang tahu, salat demikian juga. Tapi kalau haji atau umroh agak sulit dilakukan diam-diam. Bahkan kita nak haji atau umroh ngundang orang. Jadi kita berangkat itu banyak pasang mata yang melihat. Maka tantangan menjaga hati lebih kuat, lebih dibutuhkan di haji. Salah-salah menjaga hati bisa berabe. Salah-salah menjaga hati bisa rusak ikhlas kita. Begitu pula menahan. Sebenarnya menahan tidak hanya kita dapatkan pelajarannya dari puasa, yang lain-lain juga perlu menahan. Haji atau umrah juga perlu menahan, nahan hati. Sebab di Mekah, di Madinah itu berkumpul orang masing-masing dengan kebiasaan masing-masing. Ada yang dapat satu kamar, ndak bisa tidur gelap. Ya dak? Ada tuh. Aku ndak bisa gelap-gelap tidur, mesti hidup lampu. Yang seko tidak, mesti gelap nian, dikit pun ndak bisa nampak lampu. Salat pun membutuhkan menahan. Kalau kita salat
tanpa kepandaian untuk bisa menahan, maka bawaannya pengen buru-buru terus, cepat terus. Sujud nak cepat, i'tidal nak cepat. Padahal kenikmatan sholat kita dapatkan kalau dilakukan dengan sabar. Kemampuan menahan mesti sangat kuat. Begitu pula disiplin. Disiplin sebenarnya tidak hanya kita dapatkan dari sholat, tidak. Yang lain-lain juga. Haji dan umrah perlu disiplin. Kalau bawaan kita lelet manjang, lokak ketinggalan Pak, kata ketua rombongan, besok kita ke Arafah. Setidak-tidaknya 5 menit sebelum berangkatlah siap kita. Jangan orang letak pekik baru kita siap, lelet. Kita besok ke sini, kita mesti siap berangkat 5 menit lah paling tidak sebelum berangkat kita sudah siap. Mana lagi? Disiplin juga kita peroleh dari yang lain-lain. Puasa misalnya. Puasa pun menghasilkan disiplin. Pada bagian mana? Puasa menghasilkan disiplin, yaitu pada bagian berbuka. Iya Pak, berbuka itu memberi pelajaran kepada kita agar disiplin. Ada tak orang berbuka menunda-nunda? Kaget belah bukanya. Tak ada. Malah setengah menit menunggu berbuka itulah lamonian rasanya. Coba pindah ke Jambi TV, pindah ke Jambi TV. Oh, masih acara lagi, iklan sirup. Jadi berbuka pun mengajari kepada kita disiplin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam pernah diajak berbicara oleh Allah. Bukan main, senangnya Nabi Musa. Alhamdulillah, aku dekat nian dengan Allah. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah kedekatanku seperti ini akan engkau berikan kepada hamba-hambamu yang lain, atau aku saja? Allah menjawab, Musa, kau denganku memang dekat, tapi ketahuilah, antara kau dengan aku masih ada jarak. Masih ada jarak. Tidak kurang dari 70.000 lapis. Tidak kurang dari itu. Nanti umat akhir zaman, mereka aku wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Mereka haus, mereka lapar,
macam-macam, badan lemah, lunglai. Nanti kata Allah, menjelang berbuka, aku singkirkan pembatas yang 70.000 lapis itu. Disingkirkan oleh Allah pembatas yang 70.000 lapis itu. Jadi dalam hal ini lebih dekat siapa? Lebih dekat Nabi Musa dengan Allah atau lebih dekat kita? Lebih dekat kita dengan Allah. Karena itu waktu berbuka, menjelang berbuka, jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang waktu itu. Makanya kata orang tua dulu, sebelum berbuka setidak-tidaknya 5 menit jadilah duduk melingkari tempat perbukaan. Tidak usahlah lama-lama. Misalnya 5 menit saja pun syukur, alhamdulillah. Orang kita ini kadang tidak, menjelang berbuka dibuang waktu sia-sia. JJS, jalan-jalan sore. Bolehlah sekali-sekali boleh, tapi jangan tiap hari. 30 hari Ramadan habis, kita habiskan waktu kita di perjalanan yang terbuang sia-sia. Kenapa tidak kita berdoa kepada Allah? Kita bacalah apa yang bisa dibaca. Nak baca Fatihah, ayat kursi, sholawat, terserahlah. Menjelang berbuka itu kita minta apa yang kita bisa panjatkan kepada Allah. Rezeki, mudah-mudahan rumah tangga elok, segala macam. Menjelang berbuka itu sangat disayangkan kalau kita buang sia-sia. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Kemudian pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, Aisyah, ada makanan ndak? Kira-kira waktu itu ya jam 7 pagi lah, waktu sarapan. Ada makanan ndak? Aisyah menjawab, ndak ada ya Rasulullah, belum masak. Oh ya, kalau macam itu aku puasa belah, kata Nabi. Padahal sebelumnya tidak ada rencana mau puasa. Tiba-tiba saja ketika itu Nabi bilang puasa. Ini menunjukkan bahwa kalau kita puasa sunat, boleh niatnya siang hari setelah terbit fajar sampai dengan tergelincir matahari, dengan catatan kita belum ada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak ada makan minum. Buktinya Nabi tadi tidak ada rencana mau puasa, tapi karena makanan tidak ada, ialah puasa kata Nabi. Padahal waktu itu sudah siang.
Di kali yang lain Aisyah pernah bilang, ya Rasulullah, tetangga sebelah ngasih kita hadiah makanan namanya hais. Hais ini sejenis korma yang diolah sedemikian rupa dengan keju. Nabi pun bertanya, arinihi, tolong tunjukkan kepadaku mana dia yang namanya hais itu mana. Begitu melihat, Nabi langsung makan, dimakan oleh Nabi hais nih tadi. Padahal ketika itu Nabi berniat puasa sunat. Nengok makanan enak dibatalkan oleh Nabi, dimakan Nabi lah hais nih tadi. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Kalau kita puasa sunat lalu ada orang ngundang atau ada yang ngajak makan, terserah kepada kita mau dimakan laju, melanjutkan puasa pun silahkan. Itu kalau kita puasa sunat. Kalau puasa wajib ya tidaklah. Kita misalnya sedang mengqadha, diajak orang makan, jangan. Tapi kalau puasa sunat tergantung kepada pertimbangan kita. Kalau orang yang ngajak ini ngajaknya menjelang berbuka, kurang setengah jam lagi jam 6, jangan, itu lama dah nahan. Tapi kalau dia ngajak baru jam 9, jam 10, ya terserah kita. Ngajak makan pindang baung, pindang patin, sate, macam-macam yang menggugah selera kita. Kalau saya, kalau masih jam 9-an, jam 11-an, lajulah Pak. Pertama, dapat pahala, menyenangkan hati orang, mengabulkan permintaan orang, undangan, dapat pahala kita. Yang kedua, kita kenyang. Jadi dunia akhirat dapat. Pada suatu hari Nabi diundang oleh adik sepupu namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini orang Kayong. Jadi dia waktu itu menyediakan makanan kapsah. Makanan kapsah dari kambing, nasi, biryani, segala macam. Datanglah Nabi beserta keluarga yang lain. Dimakanlah oleh Nabi apa yang dihidangkan oleh Ummu Hani ini. Ummu Hani ketika itu cuma nonton, nengok baik, ikut makan tidak, nyediakan makanan tetapi ikut makan tidak. Lalu kata Nabi, kau ngapo nonton baik, makanlah juga. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, aku puasa, ini shaim, aku puasa. Oh iya, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan,
orang yang puasa sunat itu bagaikan raja bagi dirinya, bagaikan raja. Yo nak makan tayo, nak melanjutkan puasa pun tidak apa-apa, silahkan, kata Nabi. Orang yang puasa sunat itu raja bagi dirinya. Jadi besok-besok kalau ada yang ngundang kita, tergantunglah. Kalaulah dekat berbuka, sayang pula kan. Tapi kalau baru jam 11-an, tergantung kita lagi. Nak makan-makan, enak ide-ide, terserah kepada kita. Kemudian orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu ada 4 golongan. 4 golongan. Golongan yang pertama, lahumul qada'u dunal fidyati, wajib qada tanpa fidyah. Qada bae, fidyah ida. Ini ditujukan kepada 5 orang. Yang pertama, al-maridu, orang yang meninggalkan puasa karena sakit. Besok diqadha tanpa fidyah. Yang kedua, al-musafiru, musafir, melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu berapa? Paling kurang 82 kilometer kalau diukur dengan ukuran kilometer. Nak puasa, kata Imam Syafi'i, kalau kita sanggup puasa, sebaiknya puasa, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, dalam melakukan perjalanan ada 3 hal yang diberikan kepada kita. Pertama, jamak. Yang kedua, qasar. Yang ketiga, tidak berpuasa. Kata Imam Hanafi, jatah Allah itu lebih baik diambil. Kata Imam Syafi'i, tergantung kepada kita. Kalau kita bisa melakukannya secara normal, yang biasa-biasa belah, sholat tidak usah dijamak dan diqasar. Tapi kata Imam Hanafi, sebaiknya karunia Allah itu diambil. Masing-masing pendapat ulama lain-lain. Yang ketiga, al-haid, ibu-ibu yang haid. Kemarin datang bulan, entah berapa hari, laju udah puasa. Yalah, tidak apa-apa, besok dibayar tanpa fidyah, qadha bae. Bagi ibu-ibu yang sudah biasa terkena haid, mungkin bisa nebak-nebak, ini jangan-jangan besok datang nih, jangan-jangan lusa datang nih, nebak. Tapi walaupun ibu tepat nebak, selagi belum datang haid itu wajib berpuasa. Selagi belum datang wajib berpuasa. Walaupun perkiraan besok datang. Besok ini jangan-jangan datang nih. Berhentilah puasa. Udah, selagi belum datang wajib berniat puasa. Tahu-tahu jam 7 pagi datang,
Ya ada apa-apa syukur alhamdulillah, berarti kita bisa makan gitu kan. Ini dak tahu-tahu datang menjelang berbuka, lagi duduk di depan perbukaan kurang 10 menit, tahu-tahu datang. Ya apa boleh buatlah, batal puasa, besok diqadha. Namun Allah tidak menyia-nyiakan ibu menahan diri dari subuh itu. Memang wajib diqadha, namun tidak sia-sia pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, an-nufasa, nifas, masa nifas. Yang kelima, al-mughma alaih, orang yang kena penyakit ayan. Apa ya bahasa dusunnya penyakit ayan ini? Gila babi dah. Ya Allah, agak kasar nyebutnya. Orang kena gila babi ini macam-macam. Ada yang bawaan dari lahir, ada juga yang mungkin waktu kecil pernah jatuh, mungkin. Tapi inilah ada obatnya. Ada obatnya. 5. Sakit, musafir, haid, nifas, dan ayan. 5. Golongan yang kedua, lahumul fidyah dunal qadha, wajib fidyah. Qadha tidak usah lagi, bebas. Qadha tidak usah lagi. Ini ditujukan kepada 2 orang. Al-maridul ladzi la yurja bur'uhu. Pertama, orang yang sakit, tidak ada lagi harapan untuk bisa sembuh. Lakulu kilir dah dibawa herbal, macam-macam dah obat. Tidak ada sembuh juga. Udahlah, bayar fidyah, qadha tidak usah lagi. Itu pun kalau masih ada yang bisa dibayarkan. Maklumlah, lah sakit lama, ini terjual, ini terjual, ini terjual. Boro-boro nak bayar fidyah, makan sehari-hari payah. Ya sudahlah, nerimo pemberian dari orang lain. Syukur-syukur kalau ada mungkin keluarga yang nak membayarkan fidyah, alhamdulillah kalau ada. Yang kedua, asy-syaikhul ladzi la yutiqu ayyasuma, orang tua yang ada, yang sudah tidak sanggup lagi puasa. Datuk kita, ayah kita tidak terap lagi dah puasa. Udahlah, bayar fidyah, tidak usah lagi qadha. Tapi memang orang tua ni macam-macam. Ada pernah saya ketemu di mana nih? Di Tanjung Lumut. Tua dah, 83 usianya. Woi, masih beladas pak, makan kari kambing, masih kuat. Iya, masih kuat. Jadi itu sekok 2 lah mungkin ketemu, agak jarang. Jadi orang tua yang tidak telap lagi puasa, fidyah baik. Berapa fidyah? 1 mud makanan pokok. 1 mud itu berapa? Lebih kurang 1 liter. 1 liter beras. Nak dibagi tiap hari bisa, atau dikumpulkan di ujung baik kagak, di ujung Ramadan baru diberikan, boleh juga, terserahlah.
terserah kepada kita milih nak tiap hari atau di ujung, boleh. Memberikannya pun juga, apa nak dibagi-bagi bisa, atau khusus satu orang itu baik, karena kita tahu makwo ni tidak ada lagi pencaharian, cuman ya sedekah dari orang, kalau ada bagi ke makwo itu atau ke pakwo itu, terserah kepada kita yang mengetahuinya kehidupan sehari-hari. Jadi dua golongan sudah. Yang ketiga, lahumul qada'u wal fidyatu. Yang ketiga, golongan yang ketiga, wajib qada dan fidyah. Qada ya juga, fidyah iya juga. Ini ditujukan kepada 3 orang. Pertama, al-hamil. Yang kedua, al-murdi'ah, yang menyusui. Mereka berdua ini sanggup berpuasa, sehat badan, tidak ada penghalang, bisa puasa. Cuman karena pertimbangan janin di perut atau pertimbangan ASI, air susu ibu, lalu memilih tidak puasa. Boleh, cuman besok qada sekaligus fidyah, kata mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi disuruh milih, nak puasa baik boleh atau fidyah baik boleh. Pastilah dalam hal ini yang banyak dipilih orang, pastilah fidyah. Duit bisa dicari, ya tak? Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i mesti 2, qada dan fidyah. Kata Hanafi, nak qada baik boleh, nak fidyah baik boleh. Yang ketiga, yang wajib qada dan fidyah, wa man akhara qada Ramadan hatta ya'tiya Ramadan akhar. Orang yang melambat-lambatkan mengqada puasa, besoklah, besok, tahu-tahu datang Ramadan yang baru, belum terbayar tahun kemarin 2 hari, maka besok kita bayar qada sekaligus fidyah. 2 hari ya 2 harilah, tidak ada beranak jadi 4 hari, tidak. Fidyahnya pun juga tidak berkembang. Itu sudah 3. Yang keempat, la qada'a wala fidyata. Tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Badan sehat dia, puasa tidak. Besok macam mana? Tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Enak nih Pak. Yang nomor 4, golongan 4 nih enak. Tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa dia? Wahwal majnun, yaitu orang gila. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, kami tidak ada merasa niat sebagai beban, tidak. Salat walaupun wajib, tidak ada beban tidak bagi kami. Puasa bukan beban, ikhlas kami mengerjakannya. Zakat ikhlas mengerjakannya. Haji ikhlas kami mengerjakannya. Mohon bimbingan-Mu ya Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat bertemu dengan Ramadan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kalau mungkin ada yang nak ditanyakan sekok dua menjelang kita berdoa, silahkan. Waalaikumsalam. Iya. Pada bulan puasa suami istri awal nikah berhubungan bulan puasa. Secara kebetulan itu jadi kayak mana? Aku jadi dosa selama ini apa ganti? Kamu kan betul diganti dari hubungan suami istri. Berhubungan suami istri di siang hari, bukan malam ya. Kalau malam tidak apa-apa, tidak masalah. Berhubungan suami istri di siang hari yang bagi suami istri tanpa halangan, musafir tidak. Tapi kalau musafir boleh, selain boleh makan minum, bagi orang yang musafir boleh juga mengadakan hubungan badan kalau dia musafir atau sakit. Cuman agak heran bae orang, katanya sakit gitu kan. Musafir lah ya, tak musafir itu boleh. Tapi kalau ida musafir ida ini ida, maka bagi laki-lakinya terkena kafarat denda. Kafaratnya pertama, memerdekakan seseorang dari perbudakan. Tidak ada lagi zaman sekarang ini ya perbudakan, tidak ada lagi. Tapi kalaupun dianggap perbudakan, mungkin ada perempuan di tempat, tapi sekarang maaf, pucuklah ada lagi ada. Taruhlah ada di situ. Kita bebaskan orang perempuan yang ada di situ, itu lebih kurang sama juga dengan pucuk, itu kan membebaskan perbudakan sama. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan itu 60 hari. Tapi ini suaminya baik, bininya udah kena dak. Saya cari-cari di kitab-kitab, kenapa si istri tidak kena, tidak ketemu. Cuman nebak-nebak baiklah, kenapa hanya suami yang dibebani kafarat. Boleh jadi biasanya laki yang ngajak duluan, biasanya boleh jadi itu hukuman. Nebak-nebak dalam kitab tidak ada. Jadi istri tidak dikenai beban. Kalau tidak sanggup juga, baru yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah itu, memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi yang puasa 2 bulan berturut-turut tadi, baru 55 batal, balik pangkal lagi. Wa na'udzubillah.
begitu berat kafarat bagi suami istri yang melanggar hubungan, naudzubillah, dengan syarat dia tidak musafir. Tapi kalau habis kawin ini musafir ke Surabaya, ke Jakarta, selama masa musafir itu kan boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa itu bukan hanya boleh makan minum, termasuk juga boleh melakukan hubungan. Tapi kalau lah balik, berarti lah normal balik, ada boleh lagi tuh, tidak boleh lagi. Demikian, gitu ya, ya jelas. Masih ada Bu, Pak? Iya. Boleh. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila kita punya saudara atau tetangga atau famili, mereka itu sakit stres, itu hukumnya bagaimana ya Pak? Apakah keluarga itu wajib untuk membayar hutang puasanya atau hutang sholatnya atau bagaimana caranya? Mungkin itu orang yang stres atau orang yang gila, itu bagaimana? Kan ini Pak, orang gila itu ada yang memang dari lahirnya kan, ada orang yang stres sehingga gila. Bagaimana sebagai saudara atau sebagai tetangga mengingatkan keluarganya, apakah wajib membayar puasa sama sholatnya? Bagaimana caranya? Yang kedua Pak, ibu-ibu ini agak bingungnya Pak, kalau sholat itu dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, ini sering terjadi Pak, yang satu bilang dari sebelah kanan, yang satu bilang dari sebelah kiri imam. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam hal ini tidak menjadi kewajiban syarak. Kewajiban syarak tidak ada bagi keluarga untuk membayarkan kewajiban-kewajiban keluarganya. Cuman kewajiban moral yang ada adalah kewajiban moral. Kewajiban syarak tidak dibebankan kepada keluarga itu yang mampu gitu kan. Cuman kewajiban moral karena dia adalah keluarga kita, ialah kita bayarkan. Namun kewajiban syarak tidak. Kewajiban syarak tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah shop. Masalah shop ini sebaiknya dimulai dari di tengah, kemudian ke kanan. Dari tengah ke kanan, itu yang sebaiknya. Kalau memang tidak cukup, maka sebaiknya berdiri di tengah, kemudian di kanan, kemudian kalau ada datang lagi satu orang di kiri, kemudian di kanan lagi, begitu, sehingga shop itu pun simetris jadinya, simetris. Ibu-ibu sebaiknya
sop di belakang. Cuman maksudnya bukan makin ke belakang, tidak, di belakang laki-laki maksudnya. Namun sesama ibu-ibu tentu yang terbaik adalah sop di depan, sesama ibu-ibu. Antara ibu-ibu nih sop yang di belakang yang bagusnya atau di depan? Di depan lah. Cuman di belakang itu maksudnya adalah di belakang bapak-bapak. Itu maksudnya. Demikian, Bu. Makasih. Kalau tidak ada lagi, marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan disembuhkan daripada segala macam penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum